Nggak ada Allah itu menjelaskan satu perkara yang kelihatannya adalah kayak dukun menceritakan sesuatu yang goib gitu. Goib, tapi Allah itu menjelaskan sesuatu dalam Al-Quran itu sangat ilmiah terukur. Ya, konsep al-mutu qobla an tamutu itu. Supaya kita hidup bersama yang hidup. Tadi. Nah inilah hari ini manusia, terutama di Indonesia, adalah amnesia berjamaah. Tidur yang berjamaah. Dan gak bangun-bangun. Dan gak bangun-bangun. Di bumi itu kamu hidup, dan di bumi itu kamu mati, dan di bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Coba tafsirnya jangan pakai tafsir yang dulu, Mas Hendra. Karena ulama dulu belum tahu genetika masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua dimanapun berada. Kali ini kita masih berada di kediaman Abah Setu. Sesuai dengan janji kemarin, ada satu tema yang menarik dan ingin diperdalam teman-teman semuanya. Dan kali ini mungkin Abah bisa mengeksplorasi lebih dalam, berbasis keilmuan yang jelas begitu, tentang kehidupan setelah mati, atau banyak orang bilang sebagai reinkarnasi, dan ternyata itu ada di dalam Al-Quran gitu. Jadi Mas Rozi, kita akan mendengar bersama-sama bagaimana Abah memberikan gambaran secara ringkas. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Mas Hendra dan juga teman-teman pencinta ngaji Roso, dimanapun panjenengan senantiasa bahagia dan senantiasa adalah dilimpahi dengan limpahan karunia, sehat, berkah, rizki, ya terutama Mas Rozi, Mas Hendra semuanya, keluarga ya. Pada kesempatan pagi hari ini, walaupun Abah belum tidur ini, mudah-mudahan aja nggak ngeblank tadi semua. Sebenarnya kalau kita bicara kebangkitan kan sebetulnya Quran sudah membahas tentang kebangkitan. Dan kita pun percaya dengan hari kebangkitan. Ya. Tetapi yang menjadi persoalannya sekarang bukan pertentangan sebetulnya, hanya beda pandangan gitu. Kalau selama ini adalah kebangkitan itu adalah nun jauh di sana, di negeri yang disebut akhirat gitu. Tetapi dalam konteks hari ini, setelah ilmu pengetahuan berkembang, ya ilmu genetika, ternyata catatan kromosom itu adalah menceritakan banyak hal gitu kan. Maka sebenarnya ternyata didukung juga oleh Al-Quran, surat Ibrahim ayat 48 adalah bahwa ternyata adalah berbangkit itu di tempat yang sama. Tadi semua, maka Abah ingin tunjukkan beberapa ayat. Sebetulnya Abah sudah menemukan 238 ayat. Termasuk kisah Nabi Ujair yang dimatikan oleh Allah 100 tahun kemudian dihidupkan kembali, kemudian ditanya, kata dia yauman au ba'da yaum. Karena dia melihat gelas masih ada di situ. Masa itu di akhirat? Gelasnya masih di situ, untanya masih di angon, ada gitu kan. Demikian pula tentang Ashabul Kahfi sebetulnya. Itu bukan tidur. Nah kita ini memahami dengan ilmu apapun, kita tidak boleh lepas dengan akal yang lurus ya. Maka ada akal ma'asi, ma'adi, ada akal kulli dan lain sebagainya. Maka kita tidak boleh, dan Allah itu selalu dengan landasannya ilmiah Mas Hendra. Nggak ada Allah itu menjelaskan satu perkara yang kelihatannya adalah kayak dukun menceritakan sesuatu yang goib gitu. Goib, tapi Allah itu menjelaskan sesuatu dalam Al-Quran itu sangat ilmiah terukur, presisi. Sehingga berlakulah 15 hukum alam kan. Karena saking ilmiahnya Allah kan gitu. Nah barangkali buat Islam, dan sebetulnya Abah pernah membahas juga bukan hanya dari Al-Quran, ternyata juga dari Injil. Injil Abah menemukan lebih dari 60 di Injil itu. Jadi bagi Abah ngaji itu karena kita harus iman pada kitab yang sebelumnya kan gitu. Jadi ada
pemahaman kebangkitan itu berdasarkan surat Ibrahim tadi, yauma tubaddalul ardu ghair, ada kata ghair. Berarti dibangun di tempat yang sama gitu. Dan tidak sedikit ulama yang percaya dengan kebangkitan ini di sini Mas Hendra. Di antaranya Jalaluddin Rumi yang dia mengatakan bahwa saya ini telah mengalami reinkarnasi sebanyak 1.800, bahkan pernah menjadi lumut, kata beliau. Itu. Jadi perjalanan ruh itu kayak evolusi ya. Kali reinkarnasi. Itu di kitabnya beliau Fihi ma Fihi. Dan itu adalah, maka itulah kenapa beliau dulu disesatkan oleh Kemal Atatürk kan saat itu. Beliau diboikot, makamnya tidak boleh dikunjungi. Tapi hari ini kan sudah terbuka makamnya. Bahkan para ulama besar sedunia sudah datang ke beliau. Demikian pula Imam Fahru Roji juga percaya dengan tanasu. Ya. Ya tanasu itu kebangkitan. Kalau di kita itu tanasu. Tanasu itu adalah reinkarnasi sebetulnya. Kita lihat, kita mungkin agak sedikit sabar kita karena untuk membahas ini. Abah tidak sebutkan ayat Qur'annya, terjemahan saja Mas Hendra. Karena terlalu banyak ayatnya. Kalau kita bahas nggak cukup 4 jam ini. Dari semua. Dan ini pun Abah sudah susun sebetulnya dari ayat ini yang dimulai dari surat Maryam. Surat Maryam yang ayat ke-15 dan juga di ayat 33. Kalimatnya hampir sama. Di ayat 15 itu adalah, silakan nanti dirujuk surat Maryam tadi semuanya. Cuma tafsirnya jangan pakai tafsir yang dulu Mas Hendra. Karena ulama dulu belum tahu genetika masalahnya. Tidak tahu juga ilmu biologi yang jadi agak akan bakal rancu. Dan inilah butuhnya ilmiah itu Tuhan sempurnakan hari ini. Maka kalau kita merancu kepada kitab tafsir-tafsir yang ya tidak bakal jelas gitu reinkarnasi itu. Di ayat 15 dan 33 langsung poin aja ya Mas Hendra ya. Dan dikatakan dalam 15, kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia meninggal. Dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Ini harus kita pahami juga. Sebenarnya kalau dari konsep tauhid jelas Allah itu bako. Jadi kalau Allah bako itu ada hilangnya nggak Mas Hendra? Nggak ada. Nah sementara kita ini ada yang diadakan oleh Allah yang bako. Dan dia kata Abah juga tidak tertolak keberadaannya pada saat kholik nggak ada makhluk. Tadi kata Abah juga rozik nggak ada marzuk. Di sinilah bahwa menunjukkan bahwa sesungguhnya makhluk juga abadi, seabadinya Allah. Asalnya dia sendiri, begitu dia mentajalikan, maka tajalliyat, tanajulat, ta'ayunat. Maka semua ini ada penampakan Allah sebetulnya. Maka selama Allah ada, ya adalah segalanya. Maka dialah huwal awal, huwal akhir, huwal dohir, huwal batin. Sebetulnya dalam konsep tauhid bahwa tidak ada dunia ini. Sebetulnya secara konsep tauhid. Ini harus dipahami. Maka di ayat ini kita merujuk dari ayat Maryam 33, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan. Pada hari aku meninggal. Dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Kemudian surat An-Nahl ayat 70 ya dijelaskan Allah menciptakan kamu kemudian mewafatkan kamu dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah. Artinya bahwa orang itu dimatikan masih kecil. Apa tujuan Allah di sini? Supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Jadi itulah kenapa manusia sekarang blank, nggak tahu apa siapa, cuma paling-paling dejapu. Kayaknya saya pernah ngalamin ini. Nah itu. Nanti ada ayat lagi, dibawakan dalam keadaan tua supaya dia juga pikun, lupa pada apa yang dialaminya. Nanti kita ketemu ayatnya. Sesungguhnya Allah dikatakan supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Maka disusul oleh Allah surat An-Nahl ayat 78. Dan Allah wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Coba kalau Mas Roji ingat. Semua memori yang dulu. Padahal memori itu ada. Maka kenapa kita masih suka muncul sedih. Sedih itu karena memori lama sebetulnya. Tadi semua. Inilah yang sebetulnya kalau dipelajari secara
Nanti kalau barangkali ada kesempatan lagi yang membahas ini, Abah ada data-data catatan DNA yang menunjukkan orang tersebut pernah lahir di mana, pernah lahir di mana. Sebetulnya jelas itu di situ. Ya contoh sajalah waktu kasus Habib kemarin, Najwa Shihab dicek ternyata dia pernah hidup di 9 negara kan. Gitu. Dari DNA India, dari DNA Inggris, dari DNA. Itu kan sekarang ini nggak bisa ditolak. Iya, nggak bisa. Nanti ke depan lebih jelas lagi nanti itu. Bahkan sekarang kata Abah juga ada ahli hipnoterapi yang dulu pernah Abah cerita. Ada seorang profesor padahal dia itu Profesor David, dia cerita dia bisa masuk ke 16 kehidupan seseorang dengan yang disebut masuk ke past life seseorang. Dan saya mendengarkan sendiri waktu dia bertanya kepada orang yang bernama Surahman. Ternyata dia pernah bernama dia bernama Khadijah, bernama Niko, bernama Peter, gitu. Begitu masuk ke dalamnya itu. Sehingga menyembuhkan penyakitnya Pak Surahman itu masuk ke 16 kehidupan. Ini udah biasa kalau di Eropa, Mas. Hanya orang kita yang belum ilmiah gitu. Ketinggalan jauh kita ini. Karena kita sejak perang salib tidak boleh ijtihad lagi. Itulah kata Abah juga, hidup di zaman modern dengan ketapel kita ini sekarang. Yang penting disebut beriman aja. Nah, beriman aja lah, percaya. Mau ilmiah apa enggak? Iman saja. Nah, inilah persoalan. Tadi, mari kita lihat lagi ya. Kemudian dikatakan juga, mengapa kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati? Kalau kamu tadinya mati, sebelum mati apa Mas Hendra? Hidup. Kaifa takfuruna billah. Kenapa kamu ingkar pada Allah? Tadi kaifa takfuruna wa kuntum amwatan. Tadinya itu kamu mati. Masa ada yang mati disebut mati kalau nggak hidup? Iya. Itu pun sebenarnya karena kita berasal dari zat yang maha hidup. Kamu tuh hidup yang dihidupkan gitu. Maka hidup kita ini sepanjang hidup yang maha hidup itu. Maka kenapa dalam kitab, dalam hadis, dalam surga itu adalah khaliduna fiha. Fiha khalidun abadan abada. Cuma bedanya hidupnya Allah adalah bako, hidupnya makhluk yang sudah kembali pada Allah abko, bersama bakonya Allah gitu. Maka disinilah kita konsep al-mutu qobla tamutu itu, supaya kita hidup bersama yang hidup tadi. Nah, inilah hari ini manusia terutama di Indonesia adalah amnesia berjamaah. Tidur yang berjamaah Dan gak bangun-bangun. bangun-bangun. Nah, yang punya kesadaran inilah nanti yang akan dibangunkan. Yang tidur terus akan tidur. Tadi semua. Maka di ayat ini juga yang kedua dikatakan kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum. Tadinya kamu mati. Berarti sebelum mati hidup. Fa ahyakum dihidupkan. Summa yumitukum dimatikan. Summa yuhyikum dihidupkan lagi. Tadi semua. Baru summa ilaihi turja'un, kembalikan pada Allah. Maka Ilaihi turja'un itu sebenarnya kalau di breakdown secara detail itu turja'un itu kemana, Pak? iya, nah tadi kembali kepada Allah bahasanya. Kembali pada hidup tadi semua. Tapi yang hidup karena kita dihidupkan maka selalu akan diberikan dohir dan batin. Tadi. Berarti sebenarnya ya muter terus. Muter. Kenyataannya memang muter. Makanya segala sesuatu di dunia ini berputar. Darah, tawab, kan semuanya berputar. Artinya pas wa ilaihi turja'un itu sebenarnya ya muter hidup lagi. Nah itu hidup lagi, betul. Nah, gitu. Karena tadi itulah yang hikam mengatakan adharo wis ngadohirkeun Allah wujuda kula syai'in. Maka didohirkan kita hidup. Tadi adharo wis ngadohirkeun Allah wujuda kula syai'in. Wujudnya segala li'annahu karena satunya Allah batin. Jadi Allah itu untuk menunjukkan dia dohir dan batin. Pada saat dia ingin batin, dohirkan sesuatu. Seperti kaca, kata saya menjadi gelas kaca. Tapi pada saat dia ingin batin, ingin dohir, gelas kacanya dipecahkan. Balik lagi. Makanya dalam hikam, adharo wis ngadurkan Allah wujuda kula syai'in, wujudnya segala perkara, li'annahu karena satunya Allah batin. Tapi tugas yang diwujudkan tadi harus mampu watowa, menghilangkan wujuda apapun wujudnya.
Li'annahu karena satunya Allah ad-dohir. Jadi biar Allah yang dohir gitu loh. PR-nya adalah mematikan jasad. Betul. Supaya hadir dia. Membuang Akunya tadi. Maka kalau kita begitu, kita akan selamanya abadi bersama abadinya Allah. Itulah fiha khalidun. Hari ini ilmu pengetahuan membuktikan itu semua. Bahkan Abah sendiri bertemu dengan orang-orang. Maaf mungkin kaget orang. Saya pernah pergi dari Jogja, dari Jawa Timur, berhenti di sebuah rest area. Yang pernah saya ceritakan juga. Saya kaget. Ada orang begitu saya keluar WC, oh ngantri. Padahal sebelah saya lihat WC-nya kosong. Dia ngaku saya Arif. Nunggu Abah udah 4.000 tahun di sini. Itu yang saya pernah cerita. Dari situlah itu memang ada rahasia batin saya dengan dia gitu kan tadi. Barulah kita cerita tentang 4.000 tahun yang lalu. Coba bayangkan itu. Tadi semua ya. Kita lanjutkan dulu Qurannya Mas Hendra ya. Biar ada ketersambungannya. Ya. Maka kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati agar kamu bersyukur. Berarti di mana bersyukur itu? Kamu dibangkitkan supaya kamu bersyukur. Gitu. Ya di sini. Karena betapa berterima kasih. Lanjutkan dulu biar nanti Mas Hendra boleh nanya nanti. Mas Hendra stop aja saya nanti kapan mau bertanya. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian kami hidupkan kembali, kami berikan kepadanya cahaya yang terang, dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Coba jelas gak? Siapa itu? Kayak Abah ini sekarang. Orang yang sudah mati, yang sudah pernah rojiun, diturunkan kembali untuk ngasih tahu Mas Roji, Mas Yana, ayo balik gitu loh. Ini caranya gitu loh. Maka dikatakan tentang orang yang sebetulnya cahaya dariku, dia berjalan di tengah-tengah manusia yang tidur. Ayo bangun, 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 bangun. Ayo hidup, hidup, hidup. Itulah banyak kisah dalam Al-Quran. Nabi menghidupkan orang mati. Tuhan Abdul Qadir menghidupkan orang mati. Itu jangan dibayangkan orang mati di kuburan ditepak begitu. Itu juga karena kesalahan menafsirkan tadi semua. Nah iya. Bahkan saya waktu kecil, mertua saya berkata kepada istri saya, tuh katanya, Asep itu nanti menghidupkan banyak orang mati. Kata istri saya, gimana? Baru dia ngeh sekarang. Oh iya, ternyata bukan mati. Tapi orang yang mati suri. Berjalan tapi mati. Bekerja tapi mati. Mayat hidup dong. Mayat hidup, betul. Zombie lah, maka kenapa ada kisah zombie? Hidup tapi mati. Dan itu pun dikatakan oleh Nabi kan. An-nasu niyamun. Manusia itu tidur wa idamatu intabahu. Ketika mati baru bangun. Tapi sayang, bangunnya dalam keadaan buta, tuli. Kan Quran mengatakan. Karena kenapa? Karena di dunia dia merasa hidup. Maka di sinilah konsep kita ini. Kamu ada, gua nggak ada, kata Allah. Maka itulah konsep al-mutu qabla an tamutu tadi. Maka kata Allah, orang-orang sudah mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya. Yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia serupa dengan orang itu. Ya masa di mana itu? Masa di akhirat Mas Hendra? Nah itu. Serupa dengan orang itu, ya seperti manusia. Serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Jadi untuk menyadarkan, membangunkan. Kayak Abah hari ini. Bahkan Abah ditugaskan bukan hanya untuk Asia, seluruh dunia. Maka besok kenapa ke Eropa. Tadi kemudian. Dan kemudian kata Allah lagi dalam surat Al-A'raf 25. Dan di bumi itu, kamu dihidup. Gimana kalimatnya itu gak usah pakai mafhum. Kan kalau kalimat itu ada bahasa mutasabihat ya. Bukan, ini mah lempeng. Maka ada mafhum, ada makna mantuk. Mantuk itu kan lempeng saja, udah nggak usah orang bodoh aja bisa baca kok. Nggak usah dijelaskan lagi ini. Tentang reinkarnasi itu lempeng bahasanya semua. Kecuali alif lam mim shad, alif lam mim kaf ha ya ain shad, itu banyak kalimat-kalimat yang tersembunyi. Di bumi itu, dia jelas-jelasan Allah ngomong, di bumi itu, di mana bumi itu? Di sini, di badan ini. Nah itu, di bumi itu termasuk, maka kalau Allah ngomong bumi sama badan. Kalau Allah ngomong langit sama dengan ruh. Kalau Allah ngomong dunia ya badan. Kalau Allah ngomong akhirat ya ruh. Ya di sini semuanya. Maka dunia ya akhirat, ruh ya jasad.
Maka disitulah kata minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati dan di bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Coba. Apa nggak Allah nggak bilang di akhirat kan? Di bumi itu. Surat Al-A'raf ayat 25. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nah, bagaimana cara bangkitnya? Jangan dikira dalam kitab ulama dulu. Ditiup mati kemudian kayak zombie muncul kayaknya kayak jamur. Jeng 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 gitu kan. Jalan baris. Nah itulah karena itu agama khayal itu. Itu menghina Allah itu sebetulnya gitu.